Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil pemeriksaan saya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Wilfrida Marni, NIM 2323812077, kelas D. Selanjutnya kita masuk di latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata mencakup berbagai kegiatan dan fasilitas. Dengan wisata, desa menjadi salah satu fokus utama yang menonjolkan keaslian alam, budidaya, kuliner, dan homestay sebagai aset pendesaan yang dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan. Desa Gololoni di Kecamatan Ranamisé, Kabupaten Manggarai Timur memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi desa wisata yang didukung oleh SK Bupati Manggarai Timur pada tahun 2020 dan partisipasi yang didukung oleh SK Bupati Manggarai Timur pada tahun 2020 dan partisipasi aktif masyarakat serta kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Desa ini menawarkan beragam paket wisata seperti river tubing, memancing, dan spot foto instagramable di Golodempet yang dikelola secara mandiri. Pengembangan desa wisata ini diharapkan membawa dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, pelestarian budidaya dan tradisi, perkembangan industri kecil, industri menengah, serta promosi produk lokal yang kemudian menjadi dasar penelitian perbandingan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah pembentukan desa wisata. Selanjutnya, tinjauan pustaka, konflik kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, sering terjadi karena tumpang tindih lain, perbedaan nilai, dan kekurangan kejelasan pembagian kewenangan menghambat pengelolaan berkelanjutan. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau PHFBM diakui efektif untuk menyelesaikan konflik dan meningkatkan keberlanjutan, namun implementasinya menghadapi tantangan seperti kurangnya dukungan pemerintah. Pemerintah berperan penting dalam memastikan keberlanjutan fungsi hutan dengan penciptaan regulasi dan pengawasan yang efektif. Tanam wisata alam atau TWA sebagai kawasan konservasi juga mengalami konflik kewenangan antara pemerintah, pusat dan daerah, terutama terkait perizinan pemanfaatan dan penanganan pelanggaran. Berikut kita masuk ke masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi pendapatan masyarakat desa Gololoni sebelum didirikannya desa wisata. Yang kedua, bagaimana kondisi pendapatan masyarakat desa Gololoni setelah didirikannya desa wisata. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya desa wisata Gololoni. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan pendapatan masyarakat setelah pengembangan desa wisata Gololoni. Selanjutnya, kerangka berpikir. Yang pertama, kebijakan dan regulasi yang meliputi perlunya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah untuk pengembangan taman wisata dan misi. Yang kedua,
konflik kewenangan pemerintah dalam pengelolaan hutan di Taman Wisata Alam Ranamisé, Kabupaten Manggarai Timur, menunjukkan bahwa permasalahan adalah potensi wisata yang belum terintegrasi dengan baik, aksesibilitas yang terbatas, dan fasilitas pendukung yang kurang memadai, sehingga diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pariwisata, perhatian terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem, serta pengembangan UMKM di sekitar kawasan wisata, dengan harapan agar Taman Wisata Ranamisé di Desa Gololoni dapat menjadi destinasi wisata yang menarik dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Berikutnya matris bagian A, masalah dan tujuan. Yang pertama, bagaimana kondisi pendapatan masyarakat Desa Gololoni sebelum didirikan desa wisata. Yang kedua, bagaimana kondisi pendapatan masyarakat Desa Gololoni setelah didirikannya desa wisata. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya desa wisata Gololoni. Yang terakhir, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan pendapatan masyarakat setelah pengembangan desa wisata Gololoni. Bagian B, parameter. Penelitian ini yang berlokasi di TWA Ranamisé dan Desa Gololoni di Kabupaten Manggarai Timur menggunakan metode campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif, dengan studi kasus untuk menganalisis pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah pembentukan desa wisata serta konflik kewenangan dalam pengelolaan TWA. Baik, saya akan melanjutkan di bagian C, metode ambil data. Yang pertama wawancara, yang kedua kuesioner, yang ketiga observasi, yang keempat dokumentasi. Bagian D, analisis data. Yang pertama kuantitatif dan kualitatif. Berikut analisis data. Di bagian A, latar belakang. Yang pertama, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dan sumber daya alam. Yang kedua, berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ini, namun juga mengidentifikasi berbagai tantangan dan konflik yang perlu diatasi. Yang ketiga, presentasi ini merangkum temuan dari berbagai jurnal untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai isu-isu utama dan rekomendasi strategis. Baik, saya akan melanjutkan di bagian B, pariwisata ekonomi lokal. Yang pertama, strategi positioning dan branding. Sanjiwani et al. 2024 menekankan pentingnya strategi komunikasi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Yang kedua, rekomendasi targeting wisatawan peluang alam dan budidaya internasional dengan timing yang menarik. Yang ketiga, potensi desa wisata. Yang pertama, Surayani 2023 menganalisis potensi desa Gololoni dengan pendekatan atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan aktivitas. Yang keempat, Anugrah et al. 2024 menyoroti pentingnya media promosi cetak dan digital untuk menarik wisatawan. Yang terakhir, kemandirian ekonomi. Yang pertama, Setiawan 2012 menekankan upaya pemasaran sumber daya alam untuk kontribusi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Bagian C, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama, dampak penambangan. Bas et al. 2022 mengidentifikasi dampak negatif penambangan pasir tradisional
Yang ketiga, kearifan lokal. Uju et al. 2019 menyoroti kearifan lokal masyarakat Warondo dalam pengelolaan hutan lindung dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang keempat, faktor penampaan hutan. Ria et al. 2023 menganalisis faktor-faktor penyebab perampaan hutan di kawasan Dewa Aluteng, meliputi faktor ekonomi, sosial, budaya, dan keterbatasan pemangkasan. Yang terakhir, pengelolaan hutan kemasyarakatan atau HKM. Diaz et al. 2022 membahas strategi pengembangan HKM dengan pola agroforestry untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, pengembangan pariwisata dan pengelolaan sumber daya alam di Manggarai Timur menghadapi berbagai tantangan kompleks, termasuk masalah lingkungan, konflik kewenangan, dan keterbatasan kapasitas masyarakat. Perlu adanya strategi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor wisata untuk mencakup pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, rekomendasi. Yang pertama, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam. Yang kedua, harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang terakhir, penguatan kelembagaan lokal dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Sekian dari presentasi saya. Terima